Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adila Firla Rahmadiani dari kelas 6E MI Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan berkisah tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Awalnya bernama Abdul Ka'bah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan Abdullah. Ia juga disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Atik atau orang yang dibebaskan dari neraka, dan disebut As-Siddiq yang sangat membenarkan karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika orang-orang membukakan. Yang kedua ada Umar bin Khattab Al-Faruq. Panggilan Umar adalah Abu Hafs dan digelari dengan Al-Faruq karena dengannya Allah memisahkan antara hak dan yang baik. Sebelumnya ia termasuk pemuka Quraisy dan juru bicara mereka antar beberapa kata. Selanjutnya Utsman bin Affan Dzunurain. Utsman masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Disebut Dzunurain pemilik dua cahaya karena ia menikahi putri Nabi Muhammad SAW bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, maka Rasulullah SAW menikahkannya dengan putrinya yaitu Ummu Kulsum. Ia berhijrah 2 kali, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra paman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikahkannya dengan putrinya Fatimah, pemimpin wanita surga, kepadanya. Ia adalah ayah dari dua pemimpin pemuda surga, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Selanjutnya Zubair bin Awam bin Khuwailid. Panggilannya Abu Abdillah. Ia pembela atau Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra bibi beliau yaitu Safiyah. Ia masuk Islam saat berusia 12 atau 15 tahun dan termasuk as-sabiqul awalun. Istrinya bernama Asma binti Abu Bakar. Selanjutnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik bin Wahid al-Quraisy az-Zuhri. Ia masuk Islam saat berusia 17 tahun dan termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga. Ia adalah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah, yaitu ketika kaum musyrik menghalangi jalan kaum muslimin saat mereka hendak sholat di salah satu perbukitan di Mekah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ia adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Panggilannya Abu Ubaidah. Ia berhijrah ke Habasyah, lalu kembali ke Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah. Ia hadir dalam perang Badar dan semua peperangan lainnya. Umar pernah mengangkatnya sebagai komandan pasukan dan Abu Ubaidah wafat terkena wabah Ta'un Amwas pada tahun 18 Hijriah. Berikutnya Talha bin Ubaidillah. Ia tidak hadir dalam perang Badar karena ditugaskan mencari kaum musyrik di Syam. Pada perang Uhud, Nabi Muhammad SAW menamainya Talha al-Khair. Sedangkan pada perang Hunain, beliau menamainya dengan Talha al-Bu'ud. Pada perang Al-Usrah, beliau menamainya dengan Talha al-Fayaq. Selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf. Ia berhijrah ke Habasyah dan 2 kali, kemudian berhijrah ke Madinah dan hadir dalam semua peperangan. Ia terkena 20 luka dalam perang Uhud. Abdurrahman bin Auf sebagai orang kaya, tetapi ia juga termasuk orang yang paling banyak berinfak. Pernah suatu ketika ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, lalu membagikan uang itu ke keluarganya, dari Bani Zuhrah kepada Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kaum kafir dari kalangan kaum muslimin. Yang terakhir ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah putra paman Umar bin Khattab dan istri saudarinya Fatimah binti Khattab. Lahir di Mekah 22 tahun sebelum hijrah dan berhijrah ke Madinah. Ia hadir dalam semua peperangan selain Badar karena ditugaskan bersama Talha mencari berita khalifah. Sa'id bin Zaid bersifat zuhud dan dihormati di kalangan penguasa. Saat Abu Ubaidah menaklukkan Damaskus,
maka ia mengangkat Said sebagai gubernurnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.